Dan yang berikutnya akan segera kita sambung, dan ini adalah merupakan satu rangkaian Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif, dan ini lebih sedikit ilmiah tapi sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian pengetahuan yang kedua ini. Yang kedua adalah buku ya, yang buku, dan buku ini adalah merupakan terjemahan. Bukunya diberi judul Buku Kerja Evidence Based Practice ya. Ini juga dikhususkan pada hari ini dikaitkan dengan kasus-kasus untuk penyakit jantung. Dan pembicara dan moderator pembahas sudah hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang sesi kedua ini langsung saya serahkan kepada moderator kita hari ini, Dr. Anda Ngesti Gandini, MHum. Silahkan Bu Ngesti. Ya, terima kasih Pak Aris. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia menghadiri pada acara bedah buku pada siang hari ini. Ya, tadi kita di sesi pertama sudah membahas tentang henti jantung mendadak. Jadi tadi dengan ada figuran in action tadi ya. Jadi bagaimana ada simulasi bagaimana kalau kita tiba-tiba detak jantung kita berhenti seperti itu. Kemudian pada sesi kedua ini buku yang akan dibahas merupakan hasil buku terjemahan. Jadi yang akan narasumber kita hari ini adalah beliau sebagai salah satu tim penerjemah. Jadi buku terjemahannya judulnya Buku Kerja Evidence Based Practice, menjembatani kesenjangan antara penelitian dan praktek dalam pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya membacakan sebentar. Jadi buku kerja Evidence Based Practice ini isinya tak lain adalah dikarenakan para praktisi kesehatan itu sering mengalami kesulitan dalam menyimpan informasi. Hal tersebut dikarenakan karena keterbatasan waktu untuk membaca literatur ilmiah dan informasi lain yang datang kepada mereka setiap minggunya. Bahkan ketika ada waktu untuk membaca literatur, mereka menghadapi kesulitan dalam menyaring informasi mana yang dapat digunakan dalam praktek klinik ketika mereka memerlukan temuan-temuan terbaru yang sangat diperlukan. Di lain hal, para praktisi juga dituntut untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan untuk memutuskan keputusan yang terbaik. Dari sinilah konsep evidence-based practice berfungsi kepada para dokter umum, spesialis medis, dan profesi pelayanan kesehatan lain untuk menggunakan bukti terbaik demi menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis, yaitu sekilas tentang buku terjemahan ini. Untuk selebihnya selama 20 menit ke depan narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Hakimi, spesialis Opskin konsultan PhD akan membahasnya. Kemudian pembahas kita selanjutnya pembedahnya adalah beliau Dr. Mubasir Hasan Basri MA. Dipersilakan Prof. Hakimi. Saya akan sedikit memberikan latar belakang kenapa kami menerjemahkan buku tentang evidence based practice. Jadi kalau paradigma lama itu praktek kedokteran itu sangat didominasi oleh pengalaman ya. Jadi praktek berbasis pengalaman, experience based practice ya. Jadi kenapa dokter melakukan itu ya, saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, hasilnya bagus gitu ya. Tapi kemudian ternyata bahwa pengalaman itu setelah diteliti ya, banyak pengalaman itu yang kemudian tidak terbukti bahwa itu menyebabkan memberikan hasil yang baik ya. Oleh karena itu awal tahun 80-an ada paradigma baru ya, yaitu evidence based practice ya, praktek kedokteran berbasis bukti. Ya, kita tidak lagi menekankan intuisi. Dulu ketika saya menjadi koasisten, mengikuti seniornya kadang-kadang terkagum-kagum ya, melihat seniornya pasien baru masuk kamar periksa sudah tahu diagnosisnya apa ya, pasien baru selesai duduk ini dokter senior itu sudah selesai menulis resepnya. Jadi kita koasisten yang di belakangnya itu
terheran-heran kenapa bisa seperti itu. Wah, itu intuisi katanya. Ya, kalau intuisi susah dipelajari ya. Ya. Oleh karena itu kita itu tidak lagi mengandalkan intuisi, terus tidak lagi berdasar pengalaman yang dari sudut pandang metodologi penelitian itu tidak sistematik karena tidak ada pembandingnya. Jadi kalau saya bilang saya pengalaman memakai obat ini puluhan tahun hasilnya bagus, jangan-jangan kalau tidak diberi obat juga sembuh juga ya. Atau kalau pakai obat yang lain justru lebih baik obat yang lain itu. Jadi pengalaman juga tidak bisa diandalkan. Terus kemudian juga praktek berbasis teori ya, berdasar pengetahuan kita tentang mekanisme penyakit. Ini ada pengalaman buruk dalam praktek kedokteran. Ya, jadi dulu bayi lahir kalau prematur itu kita tahu banyak yang menderita sesak napas karena paru-parunya belum berkembang dengan sempurna. Ya logis kalau sesak napas dikasih oksigen ya, semua orang hidup butuh oksigen. Tapi kemudian ternyata karena oksigen yang kebanyakan itu menyebabkan bayi-bayi prematur menjadi buta ya. Dan ketika profesi kedokteran sadar bahwa pemberian oksigen itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sudah terlanjur ribuan bayi menjadi buta ya. Jadi sekarang berdasar penalaran teori itu juga tidak lagi cukup. Jadi kita perlu bukti ya. Jadi yang kita lakukan itu bukan karena kita pikirkan ini bermanfaat, tapi sudah diteliti terbukti bermanfaat. Dan yang tidak kita lakukan itu juga sudah diteliti tidak memberikan manfaat ya, bukan karena kita pikirkan itu tidak bermanfaat ya. Tetapi evidence itu hanya satu dari beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan klinik ya. Jadi ini evidence salah satunya. Yang mengambil keputusan itu adalah orang ya, dalam hal ini dokter dan pasiennya, bukan evidence-nya. Oleh karena itu bisa saja apa yang kita lakukan itu berbeda dengan evidence yang terbaik karena nilai dan harapan dari pasiennya tidak sesuai dengan evidence itu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada praktek kedokteran berbasis bukti itu juga bersifat kontekstual ya, melihat konteksnya. Ya, dengan demikian praktisi kesehatan abad ke-21 itu perlu memahami banyak kosakata baru ya yang dipakai dalam evidence based practice ya. Ini zaman saya ini belum diajarkan ya, sehingga saya terpaksa harus susah payah belajar itu. Nah, ini adalah salah satu rujukan yang dianjurkan, yaitu praktek berbasis buku kerja untuk belajar praktek berbasis bukti ya. Jadi karena buku kerja banyak latihannya sehingga tidak terlalu teoritis, tapi masih ada hambatan bahwa ini dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu kita menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia. Tapi katanya ini sudah out of print ya, jadi bisa ya. Tapi tolong jangan difotokopi ya. Ya, jadi tim penerjemahnya adalah dari ini ada Bu Ova juga ada di sini. Ya. Jadi buku ini dianggap ideal untuk tidak hanya dokter tapi juga profesional kesehatan yang lain ya, untuk mempelajari konsep-konsep praktek berbasis bukti. Dan karena sifatnya praktis dan interaktif, maka buku kerja ini akan mudah diharapkan ya, lebih mudah dipelajari untuk mempraktekkan untuk agar para praktisi itu memperoleh keterampilan di dalam melakukan langkah-langkah praktek berbasis bukti ya,
yaitu merumuskan kalau menghadapi ada kasus itu kita mengidentifikasi apa yang belum kita ketahui dari kasus itu, yang kalau kita bisa mengetahui itu akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan. Kemudian mencari jawaban pertanyaan itu ya, kemudian bisa membedakan evidence yang baik dan yang buruk, dan kemudian menerapkan evidence itu dalam pengambilan keputusan klinik. Jadi praktek kedokteran itu pembelajaran seumur hidup ya. Jadi dengan strategi ini diharapkan bisa dokter itu bisa pengetahuannya bisa up to date ya, sesuai dengan kemajuan dalam bidang kedokteran. Karena obat-obat baru yang lebih efektif dan lebih aman itu ditemukan, alat diagnostik yang baru yang lebih akurat itu juga ditemukan. Jadi kalau saya tidak mengikuti kemajuan dalam bidang kedokteran, saya sudah ketinggalan 40 tahun ya. Saya lulus dokter tahun 71, sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan sekarang. Menjaga agar pasien itu tidak terlindung dari terapi yang tidak efektif atau bahkan merugikan, ya kita perlu dokter yang ingin selalu melakukan yang terbaik untuk pasiennya, selalu mengevaluasi diri ya, sudah sesuai dengan evidence yang terakhir, yang terbaik atau tidak. Tapi konsekuensinya adalah juga harus dokter ini mempunyai sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini kita harus mengakui bahwa kita lebih tetangga kita ya, Malaysia lebih maju dari kita, karena dokter di Malaysia itu kalau mau mengakses salah satu sumber evidence, yaitu yang namanya Cochrane Library Systematic Review, itu gratis ya, karena sudah dilanggan oleh Kementerian Kesehatannya ya. Sementara kalau Kementerian Kesehatan kita itu masih lebih tertarik untuk membeli alat-alat kesehatan yang mahal-mahal ya, daripada menyediakan evidence untuk para dokter praktek di Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi supaya cepat ya kita mulai saja. Yang pertama saya akan mulai dari yang slide terbelakang tadi, bahwa sebenarnya saya ingin membahasnya karena di sini ada masyarakat yang dari awam, masyarakat awam, bukan hanya dari Fakultas Kedokteran, bukan dokter. Dan saya tadi dengar dari Mbak Esti ada masyarakat umum, ada mahasiswa, ada dosen, ada Sivitas Akademi dari UGM, mungkin dari Fakultas Kedokteran sendiri mungkin sedikit malah gitu. Jadi yang saya ingin tekankan dalam hal ini adalah dari satu sisi Fakultas Kedokteran itu ingin membuat dokter itu benar-benar jadi dokter yang berbasis pada sains. Tapi sebetulnya yang terjadi di Indonesia justru terjadi banyak praktek-praktek pengobatan yang tidak berbasis sains. Jadi ini ada dua sisi yang penting. Fakultas Kedokteran sendiri berusaha untuk mempromosikan ide ini supaya benar-benar terjadi, tetapi di sisi lain juga banyak hal-hal yang membuat para dokter juga tidak berpraktek berbasis evidence, tetapi berbasis pada siapa yang menjelaskan obat itu kepada dokter. Jadi artinya hubungan baik dengan pabrik-pabrik obat, sehingga kadang-kadang sainsnya menjadi hilang. Nah, jadi catatan saya bagi menjadi 3 poin besar, sederhana saja. Jadi poin yang pokok adalah mengenai konteks dari buku ini di Indonesia. Jadi konteks dari buku ini di Indonesia adalah kita provider pengobatan. Orang-orang yang memberi pengobatan itu bukan hanya dokter ternyata, malah lebih banyak lagi yang bukan dokter, yang bukan berbasis sains. Nah, ini saya ingin menegaskan kepada publik bahwa justru kita bagaimana caranya agar praktek-praktek pengobatan yang tidak berbasis sains itu harus kita sadari keberadaannya dan berhati-hati maksudnya. Wong yang dokter saja sudah luar biasa berhati-hatinya, tetapi di sisi lain kita melihat di TV, di koran, pengakuan-pengakuan keberhasilan dari praktek-praktek obat alternatif itu begitu banyak. Jadi kalau saya tadi riset saja tulis tentang praktek pengobatan alternatif
itu iklannya luar biasa banyaknya dan semuanya klaim berhasil gitu. Tidak ada yang tidak berhasil. Nah, padahal klaim berhasil berbasis praktek pengobatan tradisional alternatif itu lebih parah lagi, dia membuat pakai dasar apa kita tidak pernah tahu. Nah, yang kedokteran tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi ya, pentingnya buku ini tidak saja menyadarkan para profesi untuk membuat praktek yang berbasis pengetahuan yang up to date, tetapi sebenarnya kita yang lebih parah lagi bahkan menyukai, mendatangi praktek-praktek pengobatan yang tidak berbasis sains, yang sama, ya lebih parah lagi maksud saya. Sudahlah tidak up to date, sangat spesifik, sangat sifatnya, istilahnya sekarang banyak bersifat magicnya, dia memperoleh wangsit untuk mengobati itu bukan karena suatu rasionalitas. Ya, jadi ya itu yang penting dari sini. Ya, iklan TV. Nah, sayangnya masyarakat itu lebih percaya dengan iklan-iklan seperti itu, yang biasanya orang dipanggil yang sudah sembuh, dia tidak tahu apakah sembuh itu karena pengobatannya atau karena memang penyakitnya ringan, tapi luar biasa. Nah, masyarakat cenderung sembuh seperti ini. Nah, ini saya minta para publik untuk yang datang di sini sebenarnya justru membuat kita waspada dengan adanya praktek yang tanpa berbasis keilmuan tadi. Nah, jadi ya sebenarnya kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita profesional itu ada sumpahnya sebenarnya. Sumpahnya itu adalah memang untuk kepentingan pasien, bukan untuk kepentingan pengobat. Nah, tapi selama ini sudah kita sering lihat praktek profesional pun bukan kepentingan pasien, tapi kepentingan bisnis, kepentingan pendapatan dan seterusnya. Ini sudah agak susah. Jadi memang kalangan kedokteran sendiri terutama yang menjaga etik. Nah, akhir-akhir ini kan kita juga ada praktek aborsi. Nah, kalangan profesi sendiri sudah menyadari bahwa kita profesi kedokteran katanya tidak mau terpengaruh dengan faktor-faktor lain selain kebutuhan medis. Apalagi hak anak juga dipentingkan di situ sehingga tidak bisa kita lakukan aborsi. Nah, sumpah seperti itu, iya. Nah, saya nggak tahu apakah sumpah-sumpah praktek pengobatan yang lain yang bukan dokter itu terjadi. Nah, dalam hal ini ya, sumpah itu bisa terkena pada perawat, bidan, ya ahli kesehatan masyarakat yang lain, sama sebenarnya. Nah, dalam sumpah itu yang penting adalah tidak boleh membuat bahaya bagi orang lain, doing no harm terhadap siapa saja. Tetapi karena tidak ada basis sainsnya, maka berbuat salah dan merugikan masyarakat itu seolah-olah sudah terbiasa. Ini karena kita suka toleransi terhadap itu. Ya, jadi ini tentang profesional. Jadi kalau kita lihat yang praktek pengobatan awam tadi, sebaliknya yang terjadi. Dia melawan ilmu. Tetapi yang saya heran, Menteri Kesehatan, Pemda di daerah semua membiarkan terjadinya praktek-praktek itu di berbagai tempat. Bahkan iklan-iklannya juga menyebar luas dari koran-koran media TV. TV di Jogja juga termasuk Jogja TV. Malah ada seksi yang pengobatan alternatif yang sebenarnya pengakuannya, saya malu melihatnya, tetapi hal itu ada di situ gitu. Nah, jadi konsekuensi pada masyarakat umum dengan kita mendiskusikan buku ini, maka kita harus mempelajari lagi. Jangan sampai kita percaya kepada praktek pengobatan awam yang tidak berbasis sains. Jadi logika kalau sekolah kedokteran itu susah sebenarnya demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pasien. Nah, terus saya juga mengharapkan bagaimana masyarakat bisa aktif dalam proses pengobatan, bukan begitu saja keputusan dibuat oleh orang lain untuk kita yang beli, kita yang makan racunnya, kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap itu. Nah, kita ingin masyarakat lebih aktif untuk membaca dari internet, dari buku-buku, macam-macam. Bahkan sebetulnya kalau seperti di Malaysia tadi, standar pengobatan kedokteran itu pun sudah terbuka bagi masyarakat umum, sehingga bisa berpartisipasi untuk itu. Jadi jangan biarkan kita menjadi tempat sampah dari praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir saya mengharapkan di sini mungkin ada dosen dari berbagai bidang tanggung jawab perguruan tinggi. Bagaimana membangun karakter mahasiswa kita yang profesional. Yang profesional itu artinya bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pengalaman pribadi yang sempit, tetapi berbasis pada
evidence. Nah, evidence itu ada di mana? Ada di jurnal-jurnal yang begitu banyak, jurnal keperawatan, jurnal kesehatan masyarakat, semua ada. Jadi saya kira yang lebih hebat lagi memang seperti disebutkan Pak Hakim tadi adalah evidence yang telah dikumpulkan oleh lembaga Cochrane. Itu memang lembaga yang mengkaji berbagai riset dan mengambil kesimpulan yang mana yang paling kuat, yang punya paling kuat dukungan buktinya dalam pengobatan itu. Ya, saya kira itu catatan saya untuk bedah buku ini. Tentu saja kita mengharapkan ada diskusi, sebenarnya diskusi itu yang lebih penting. Terima kasih Mbak Esti.